yang pernah Anda rasakan di 02151551. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini Bang Rahman, kalau kita melihat bahwa sebetulnya Ancol ini adalah tempat yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat, begitu ya, tadi sudah kita jelaskan. Lalu kalau begitu, apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat? Karena ini kan yang namanya Ancol ini, kita masuk 1.500 saja, berjuta-juta orang masuk juga segitu aktivitas kita sudah besar begitu ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita lihat kan dari informasi dari Ancol sendiri, mereka sampaikan kan bahwa pengunjung Ancol itu satu tahun itu 15 juta. Ya, menurut kami terlalu sedikit dong 15 juta per tahun Ancol itu ya. Penduduk Jakarta aja 9,8 juta. Kemudian lagi kalau kita akumulasi Jabodetabek itu hampir sekitar 15 juta. Nah, artinya kan kalau diakumulasi masyarakat Jakarta mungkin saja yang setahun nggak pernah ke Ancol. Ya, atau mungkin kalau pun cuma sekali gitu. Nah, itu kan berarti kan apa? Tidak lagi karena terlalu mahal. Coba misalnya kalau digratiskan, saya yakin tiap hari itu membeli. Artinya gratis bukan dalam arti kata bahwa kendaraan tidak bayar, jadi motor mungkin tidak bayar, mobil tidak bayar, tapi orangnya digratiskan. Nah, jadi kalau itu digratiskan, berarti kan akan muncul nanti kreativitas daripada pengelola di sana untuk membuat suatu kegiatan yang berbau sponsor. Kemudian juga kalau nanti wahana di jalan itu mau dinaikkan, ya terserah, biarin aja. Tapi kan orang ingin masuk Ancol itu, ingin menikmati laut, pemandangan laut, ya dengan tarif yang saat ini menurut kami sangat-sangat tinggi. Nah, yang menjadi harapan kami adalah ya ini kita mengucapkan terima kasih nih kepada senator kita di RI yang sponsor juga, kemudian juga anggota DPR juga yang juga mudah-mudahan ya kedua lembaga ini bisa mengkomunikasikan ini dengan Pemda, karena saya lihat bulannya di sini ada di gubernur, karena pemilik saham itu adalah DKI Jakarta 2%, artinya kalau ini dievaluasi itu sangat terbuka mungkin digratiskan. Nah, mungkin dari DPD bisa mengkomunikasikan dengan DPD, tapi sangat terbuka. Baiklah, informasi yang pernah saya dapatkan mungkin tidak dalam waktu dekat, beberapa setahun yang lalu saya pernah liputan begitu. Memang saat itu pun sudah ada keluhan masyarakat yang masuk, bahkan sudah ada yang digugat begitu kan ya saat itu Ancol. Informasi yang saya dapatkan dari humasnya saat itu, saya langsung tanya kepada beliau, kenapa sih harga Mas Ancol mahal sekali? Orang kan ini masuk melihat wisata alam, ini kan punya publik dan sebagian ini punya pemerintah, mengapa demikian mahal? Kalau jawaban mereka sih, Bapak Ibu, katanya sih ini kan untuk biaya operasional kita. Kita menggaji karyawan untuk yang satu-satu bersih-bersih, membuat Ancol lebih indah, membangun taman, itu kan butuh biaya. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Bang Firdaus? Ya, saya melihat boleh-boleh aja mereka punya argumen seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat kan juga bahwa ini adalah public utilities yang memang masyarakat yang Jakarta, yang tinggal di Jakarta, yang berKTP Jakarta punya hak sebenarnya untuk dia sudah masuk ke Ancol itu, dia bisa berada di situ. Mungkin kalau memang harus pun dikenakan biaya, tidak seperti sekarang 10.000 udah cukup lah. Artinya itu sudah per orang kan, jadi kita bicaranya bukannya kaitan dengan kalau berapa orang, berapa tadi Pak Samal bilang berapa juta orang yang untuk pergi itu berapa itu hanya untuk masuk aja. Jadi biaya-biaya seperti itu sebenarnya bisa juga dikurangi, apalagi sekarang katakanlah kemarin Pak Gubernur bilang bahwa ini perusahaan PBK, jadi dia nggak punya wewenang, padahal PBK itu kan yang terbuka itu 10% ke umum masyarakat, itu bisa di buyback sebenarnya investasi, akhirnya dari APBD DKI itu bisa aja diberikan sahamnya menjadi perusahaan tidak terbuka, artinya itu bisa dari situ dan itu dimanfaatkan untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan ataupun daripada kesenangan warga dan tanda kutip ya kepada warga Jakarta untuk hiburan seperti itu. Oke, baik, kita tahan dulu, kita akan saling telepon. Halo, selamat malam. Halo, malam Pak. Selamat malam, dengan siapa Bapak, di mana? Ada Pak Darto dan Mayoran. Pak Darto, silakan langsung saja. Iya, ini masalah bisa diatur hal ya. Iya, dulu itu jangankan yang sudah naik, yang tempoh hari aja yang sama 15 dulu yang kategori saya juga sudah cukup mahal. Iya. Ya, jadi kalau saya punya usul, mungkin di Ancol itu dibangun dengan 2 season. Jadi ada mungkin yang murah, tapi dipakai kan karena kalau waktu pagi itu nggak bayar nih ya. Oke. Pulang siang, atau juga di season kedua jadi ada pas masuk pagi nggak bayar, atau mungkin lebih murah, atau yang kedua ada yang sekian sesuai biaya itu.
juga itu buat kemudian juga masalah wahana juga agak malu tuh, terutama yang Atlantik itu ya. Iya. Kurang renang mungkin itu memang ada yang itu. Tapi juga saya juga punya aktif seperti itu. Jadi kalau yang masuk Atlantik itu pagi kita pulang jam 12, itu kan bisa di kategori segmen pertama itu bisa dikatakan nanti yang biaya murah gitu daripada nanti yang seperti biasa mahal tuh dari pagi sampai malam misalnya. Iya. Jadi itu terima kasih sebelumnya ya. Baik, terima kasih Pak Darso di Kemayoran, dan mungkin Bang Herman ingin menanggapi langsung saja. Iya. Ya tadi dibilang 15.000 ya. Iya, 15.000 sudah mahal. Sudah mahal. Oke. Apalagi di 5.000. Bahkan isunya kita dengar nih pertanggal 1 Januari mau dinaikin lagi dari 5.000 perak lagi karena ada kenaikan dari harga BBM. Iya. Karena juga imbasnya. Iya. Oke. Tapi kalau menurut saya gini, ini hitungan aja gitu ya. Iya. Hitungan aja. Kalau 15 juta per tahun, ya dikali 25.000 itu sudah hampir 400 miliar loh. Itu hanya tiket toh. Hanya tiket masuk ya. Belum lagi mobil motor. Iya. Ya katakanlah separuhnya kita potong itu ya, kali 20.000 rata-rata, udah hampir 500 miliar. Itu besar juga ya. Kemana ini masuknya? Iya. Menurut saya sih apa sebesar itu kalau untuk perawatan? Perawatan itu juga sudah jadi kok. Iya, tinggal hanya maintain saja. Maksud saya gini, bisa nggak dibikin terbalik gitu loh? Katakanlah target kan 15 juta. Itu tiketnya bila pun digratiskan atau diturunkan, tapi volume pengunjungnya akan semakin besar. Iya. Iya kan? Kemungkinan kalau itu diturunkan atau itu digratiskan, bisa setiap tahun bisa 25-30 juta akan pengunjung. Ya kan? Ini kan kita lihat Ancol itu saat ini ya hanya yang Sabtu Minggu aja tadi yang ramai. Ya kan? Ya kita tadi ke sana ya. Tadi kita survei ke sana, ya tidak begitu ramai gitu loh. Sudah tidak begitu diminat untuk dikunjungi bagi masyarakat warga Jakarta karena lebih baik buat uangnya buat beli pulsa kali ya. 25.000 ya. Oke, kalau Bu Yuto sendiri, bagaimana sih, kan tadi ada omset yang sudah disebutkan oleh Bang Sarwan besar sekali, hampir 400 triliun begitu ya. 400 miliar gitu ya. Ini 400 miliar ini bagaimana pembagiannya? Kemana-mana saja muter-muternya? Kan ada berarti ada masuk ke pemerintah, ada ke PT Jaya Ancol gitu. Iya, itu kan pembagiannya berdasarkan proporsi dari paham ya. Tapi yang jelas sama mayoritas adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi pemasukannya juga itu masuk ke pemasukan pendapatan daerah. Nah, tapi yang kita tadi dengar juga itu kita juga cukup prihatin ya, maksudnya suara-suara seperti ini kan juga tidak sedikit. Ya. Jadi mungkin yang kita bisa lakukan adalah coba kita tinjau ulang kayak seperti yang tadi saya bilang, hitung-hitungnya seperti apa, dan mungkin kreativitas yang tadi usulan tadi juga ada usulan kan apa hari apa atau jam berapa barangkali terus mungkin setiap event-event tertentu yang sudah dilakukan juga sih, ada yang digratiskan, yang KTP Jakarta, itu hanya berpemasukan yang mungkin bisa jadi pertimbangan dari pengelola untuk berkreasi bagaimana biar masyarakat juga tersalurkan, tapi mereka juga, kami paham, kita juga paham kalau dalam mengelola itu biar bersih, biar nyaman, sebagainya pasti ada biaya. Udah gitu untuk menghasilkan segala macam juga pasti ada costnya. Nah itu kita juga tidak mau menutup kemungkinan, tapi kita lihat tadi gimana caranya biar mereka juga ramai. Mungkin dari harga siapa tahu tadi pengunjung lebih banyak juga lebih pemasukan lebih banyak. Terus pedagang-pedagang segala macam tadi juga katanya sepi. Udah gitu gimana menghidupkan hari-hari yang hari bisnis itu kan cuma kerjasama sama sekolah sama apa kayak gitu-gitu ya, kan. Ada sekolah Ya untuk menekan itu mungkin kreativitas dari pengelola kerjasama sama yang lain itu bisa lebih ditingkatin lagi gitu ya. Mungkin ada sponsor-sponsor lagi yang lain masuk sponsor lagi untuk menekan harga tersebut gitu ya. Tapi yang jelas kalau dari pihak DPRD itu hanya bisa paling mengevaluasi biaya-biayanya bagaimana, udah di pengelolaan seperti apa, hasilnya ke pendapatan pemerintah seperti apa, apakah itu sudah cukup efektif atau belum, apakah masih bisa efisiensi lagi, dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan. Baik, kita tahan dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan mungkin Anda juga masih kami tunggu untuk bisa berpartisipasi di 021 515 5301. Kami kembali saat lagi. Saat buang air kecil, tidak bisa buang air kecil, gimana dong? Mau mengobati penyakit prostat, silakan datang berobat ke pusat pengobatan kasih sayang. Pusat pengobatan kami menggunakan teknik pengobatan
prostat bisa menyerap ramuan tersebut dengan cepat, di mana sangat efektif untuk mengatasi penyakit prostat. Buang air kecil terburu-buru, sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil, susah buang air kecil, dalam waktu singkat bisa segera membaik. Telepon kami di 02166672565 atau 085838998168 atau hotline 085286895678. Bicarakan adalah tubuh dengan size extra large. Tarik perut. Nah, kita dulu mengenalnya tarik perut, kalau sekarang deliver. Radio announcer di maraknya dunia digital. Ini masih banyak teman-teman yang berprofesi punya radio yang hebat-hebat. Ya, dia berapa ya? 3 tahun, kemudian 4 tahun. 3 tahun? Iya, 4. Kalau menjadi penyiar itu sebenarnya udah cukup lama. Dulu waktu masih kuliah di Bandung juga. Ibu dan cucu. Terima kasih masih bersama kami di Ada Berita dan kita lanjutkan kembali. Saya masih ke Bu Yusuf. Kalau misalnya kita melihat kan tadi disebutkan bahwa DPRD akan mengevaluasi. Nah, Ancol ini permasalahan sudah lama. Bagaimana kabar dari tahun mungkin dari tahun 2009, 2010 apa hasil evaluasi DPRD? Bagaimana cara DPRD untuk membantu hal ini? Ya kita sih ada ada momen-momen untuk pendapat dengan BUMD terkait gitu ya. Nah, cuman yang periode sekarang kan periode baru ya. Nah, jadi itu kita memang belum sempat panggil untuk kasus yang ini kan sudah dinaikkan dan sebagainya, itu kita memang belum ada karena pembagian komisi juga memang sedang berproses gitu. Nanti akan komisi yang terkait akan memanggil kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang perlu disampaikan dan perlu dipertanyakan kepada pihak-pihak terkait, khususnya dalam hal ini misalnya pihak Ancol menanyakan apakah memang bisa dievaluasi lagi bagaimana perhitungan dan sebagainya gitu. Misalnya komisi terkait. Oke, baik, kita akan sabar dulu penonton. Sudah ada yang masuk lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dengan siapa? Waalaikumsalam. Dari Cirebon Satu. Dengan siapa Bapak? Maaf. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Ancol itu ya? Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Rusdi di Pondok Labu. Silakan, Pak Rusdi. Iya, ya itu kalau Ancol ya kalau bisa harganya diturunkan nggak sudah sejak zaman dulu itu ya udah 20 tahun ya. Nah itu kalau bisa ya harus jangan gratis jadi 2.500 gitu loh. Nah kemudian juga itu PRJ itu juga itu gimana PRJ itu dari dulu gitu jadi memperkaya orang yang kaya aja itu kayaknya. PRJ itu kan milik Pemda. Nah kebetulan itu ibu bapak yang dari DPRD gitu ya. Ya kita belum pernah dengar tuh peperangannya gitu. Ya peranan DPRD, DPD, DKI itu sebenarnya apa ya dengan fungsi eksekutif itu? Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Rusdi, Bapak Wagu, dan mungkin langsung saja kepada Pak Firdaus bisa menanggapi dari pihak DPD bagaimana tanggapannya? Ya, kita menjembatani apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dalam ini Gubernur. Saya sebagai senator DKI sudah beberapa kali bicara pada saya bicara, dan itu juga Gubernur juga sudah menanggapi melalui pers juga bahwa beliau bilang bahwa tidak mempunyai kewenangan untuk menurunkan ini karena perusahaan ini adalah perusahaan Ancol ini dibikin oleh PT dan PT-nya itu terbuka.
saya baca di salah satu media online seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu pernyataan yang kurang tepat. Karena memang sekarang ini Ancol ini walaupun terbuka, saham majoritinya adalah punya Pemda. Dan kalau dalam hal ini Pemda itu punya kewenangan untuk dia apakah menurunkan atau menaikkan atau mencari alternatif bagaimana untuk hal seperti itu. Yang penting ada willingness. Nah, saya melihat di sini tidak ada willingness untuk menurunkan, bahkan bersifat pas tangan. Bagaimana DPD untuk akhirnya menghadapi ini? Karena kan ini pemilunya sudah lama, sedangkan DPD sudah menerima aspirasi juga pun sudah hampir 5 tahun yang lalu pada saat ada